Bahkan yang sudah sepelaminan pun bisa terpisahkan, tersisih. Tapi terkadang kita harus gagal, tersisih terlebih dahulu sebelum bersua kesejatian. Karenanya jangan pernah menyesalinya. Mantan memang guru terbaik tentang tersisihkan dan tersakiti. Guru terbaik untuk mendapatkan yang lebih baik, meski perpisahan bisa terjadi bukan karena sudah tidak saling cinta, tapi karena tak ingin saling menyakiti. Seharusnya cinta itu pun seperti itu. Ikhlas tulus dibawa sampai mati. Dan sampaikan pada kekasih hatimu, jika mencintaimu adalah sebuah kesalahan, penjarakan aku di hatimu satu selamanya sampai mati. Kadang kita terpaksa berpisah, lalu bertemu dengan orang lain, di mana justru kita menemukan kebahagiaan sejati, dan mantan kita pun menemukan kebahagiaan sejatinya pada orang lain. Karenanya, jangan sekali-kali memaki mantan. Sebaliknya berterima kasihlah, karena mantan adalah guru terbaik tentang sakit hati dan perihnya perpisahan. Dan karenanya kita tidak mau mengulanginya lagi. Jadi kalau mau selingkuh, ingat kalimat yang mungkin tersirat kau ungkapkan saat meneguhkan akad. Aku mencintaimu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu menyempurnakanku. Pada akhirnya kesetiaan yang akan membuat para pengkhianat menghilang dari kehidupan kita, dan akan menyisakan orang setia dan orang yang mau belajar untuk setia demi menyempurnakan kita. Dan agar cinta tak membunuh, agar rindu tak mematikan tapi membangkitkan, jawabnya satu. Dalam rindu dan cinta selalu saling menguatkan, saling menunggalkan. Tak terbersit sedikit pun niat untuk saling meninggalkan, saling mengukuhkan, dan tanpa jeda saling mendoakan. Dan terakhir, cinta itu bukan beri hamba uang, tapi beri hamba kasih sayang. Cinta tidak mencari seseorang untuk hidup bersama, tetapi menemukan dia yang membuatmu tak bisa hidup tanpanya. Yang kedua, jangan pernah simpan pasanganmu dalam hati, karena hati itu suka bolak-balik sifatnya. Simpanlah dalam doa, karena doa tercatat di langit selamanya. Dan terakhir, adakah pasangan yang sempurna? Semua menjawab, tak ada yang sempurna dalam hidup dan cinta. Tapi tidak perlu sempurna untuk bisa menikmati hidup dan cinta. Tentang pernikahan mewah, kata mewah sungguh sangat relatif, tergantung siapa yang mendefinisikan. Juga tak ada jaminan, pesta sederhana pasti lebih abadi dibanding pesta mewah, atau sebaliknya. Yang pasti harus diingat adalah niat hati. Dan dibalik semua itu, mau diadakan sederhana atau mewah, pernikahan yang bahagia itu dibangun oleh dua orang baik yang pemaaf. Perempuan tidak menuntut lebih, perempuan hanya meminta haknya. Dan dengan pria, tidak saling mendominasi, tidak saling mengintimidasi, tetapi berkooperasi, saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan semestinya ibarat alis. Alis itu indah jika yang kiri dan kanan berada dalam posisi setara. Jangan percaya terlalu berlebih, jangan cinta terlalu berlebih, jangan berharap terlalu berlebih, karena semua yang berlebih mudah bikin perih. Dan buat si jago PHP, stop beri harapan semu, karena bukan cuma korbanmu yang merana, tapi harga dirimu juga bakal sirna. Dan untuk semuanya, ingat satu kalimat, cinta tidak butuh alasan, tapi cinta butuh balasan. Mungkin akan tiba saatnya di mana kamu harus berhenti mencintai seseorang, bukan karena orang itu berhenti mencintai kita, melainkan karena kita menyadari bahwa orang itu akan lebih berbahagia apabila kita melepaskannya. Lebih baik tidak berkomitmen daripada tergores dan menggores luka. Kalau tidak bisa membuat orang jatuh hati dengan kasih sayang, mengapa harus memaksanya untuk jatuh cinta? Karenanya daripada merawat dan membiarkan luka, lebih baik sendiri tapi bahagia. Jadi kerap dua orang tidak jadi berkomitmen, bukan karena tidak saling cinta, tapi karena tidak mau saling menyakiti. Kalau menggosipkan orang itu, risikonya cuma dua. Kalau gosipnya benar, jadinya gibah. Kalau salah, jatuhnya fitnah. Terakhir, ikan busuk dan anyir itu dimulai dari bagian kepalanya. Begitu juga dengan si tukang nyinyir. Busuk isi kepala, rusak isi hati. Jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, angkat dan tolonglah. Barangkali itu jadi penyebab ampunan bagimu di akhirat.
Jika kau jumpai batu kecil di jalan yang bisa mengganggu jalan sesamamu, singkirkan. Barangkali itu bisa menjadi penyebab dipermudahnya jalanmu menuju surga. Jika engkau jumpai anak ayam terpisah dari induknya, ambil dan susulkan ia dengan induknya. Semoga ia menjadi penyebab Allah mengumpulkan dirimu dan keluargamu di surga kelak. Jika engkau bukan seorang yang banyak menguasai ilmu agama, setidaknya ajarkanlah alif bata kepada anak-anakmu. Setidaknya itu bisa menjadi amal jariah untukmu yang tak akan terputus pahalanya meski engkau berada di alam kuburmu. Orang yang kita nikahi bukanlah sosok yang luar biasa, tetapi kitalah yang menjadikannya luar biasa. Dan ingat dalam satu hal, dalam cinta, jangan pernah menyerah pada ketidakmungkinan. Hadapi ketidakmungkinan dengan kesemogaan, karena dalam cinta, kamu adalah ketidakmungkinan yang aku semogakan. Kalau saya sih selalu merasakan kalau semua perempuan itu cantik kok, hanya butuh lelaki yang tepat untuk ngelihatnya. Dan tahu nggak perempuan cantik ketika apa? Menurut Pak Jarwo? Ketika dia tidur. Oke. Menurut Semi? Bangun tidur dan non make up. Oke. Menurut saya perempuan itu cantik ketika dia yakin dirinya cantik.